Alam seperti memendam misteri ketika gerakannya di luar nalar manusia. Sebagian misteri-misteri ini masih berlangsung sampai sekarang, dan sebagian menyisakan bukti dari kejadian ratusan bahkan jutaan tahun lalu. Semua ini adalah kuasa ilahi Sang Pencipta alam. Kita manusia menyebutnya sebagai fenomena alam. Hamparan hijau segar ini biasanya digunakan masyarakat untuk mengembala ternak. Namun di saat-saat tertentu padang rumput hijau ini berubah jadi danau. Uniknya pasang surut air ini tidak bisa ditebak. Penasaran? Ikuti perjalanan saya dalam Pesona Indonesia. Danau ini memang ajaib. Saya pun jadi penasaran untuk mencari tahu cerita di balik keajaibannya. Konon berkunjung ke danau ini dalam waktu yang berbeda, kita akan mendapatkan suasana yang berbeda pula. Sekali datang, kita akan menemui padang rumput hijau yang luas. Selang waktu ketika datang kembali, padang rumput telah berubah menjadi telaga berisi air yang menyerupai danau. Danau ini dikenal dengan Danau Tarusan Kamang. Danau Tarusan Kamang terletak di Nagari Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau ajaib ini memang indah, dikelilingi hijaunya padang rumput di kaki Bukit Barisan. Uniknya, di tengah danau tersisa sedikit daratan menyerupai pulau. Mereka yang berkunjung ke Danau Tarusan Kamang bisa menyeberang ke pulau dengan menggunakan rakit bambu. Rakit-rakit ini milik masyarakat sekitar danau, berfungsi sebagai kendaraan untuk beraktivitas sehari-hari. Sebab ketika danau mengering, biasanya mereka cukup berjalan kaki saja. Seperti Ibu Funi, pemilik warung minuman di pinggir danau. Setiap hari perempuan parubaya ini mendayung sendiri rakitnya karena warung dan rumah tempat tinggalnya terpisah oleh danau. Wah, ternyata seru juga naik rakit bambu ini. Ngeri-ngeri sedap. Tubuh harus seimbang, oleng sedikit bisa kecebur. Kata Ibu Funi, air danau cukup tinggi, bisa tenggelam kalau tidak bisa berenang. Danau dua wajah ini sudah ada sejak 70.000 tahun lalu. Menurut pakar geologi, hanya ada dua di dunia. Fenomena danau kars ini terbentuk dari air yang muncul dari celah-celah batu bawah tanah. Jadi air yang menggenangi padang rumput ini bukan berasal dari curah hujan atau aliran sungai. Sebab daerah ini termasuk zona patahan Sumatera bagian timur yang menyebabkan air dapat mengalami pasang surut sewaktu-waktu. Siklus pasang surut air danau ini tidak bisa ditebak. Tidak seorang pun yang tahu pasti waktunya. Fenomena ini bukan siklus tetap. Bisa 3 bulan, 5 bulan, atau bahkan 1 tahun. Daratan menyerupai pulau di tengah danau ini dikenal dengan nama Padang Doto. Yang bikin saya penasaran adalah sebatang pohon rindang berdiri kokoh bak sang penguasa danau. Air pun seolah takut menghampirinya. Meskipun volume air danau meningkat, area di sekitar pohon tetap kering. Dari segala arah titik pandang, pohon ini terlihat sebagai pusat dari Danau Tarusan Kamang. Berada di tengah danau ini membuat saya memahami bahwa di balik misteri pasang surutnya air Danau Tarusan Kamang, ada kekuatan yang menggerakkannya, yakni Tuhan Sang Pencipta semesta alam
bukan sekedar fenomena alam.